Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Subei menyadari bahwa dengan hanya bermodalkan kamera, untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin ia harus muncul pada momen-momen kunci. Mengikuti kelompok tokoh utama sebenarnya adalah metode yang aman, tetapi itu bukan yang ia butuhkan. Ia harus menciptakan alurnya sendiri, bukan sekadar menumpang pada cerita orang lain. Selain itu, jika ia hanya muncul di akhir seperti biasanya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan ability barunya, karena ability tersebut hanya bisa diperlihatkan saat pertempuran terjadi. Saat Subei keluar dari ruangan, kondisi di luar sudah berubah drastis. Beberapa regu patroli kecil bergerak dengan senter, jelas sedang mencari penyusup. Di antara mereka, sosok yang paling mencolok adalah Li Su. Ia mengenakan piyama sutra hitam berkualitas tinggi dan berdiri di area terbuka dengan ekspresi dingin, mengarahkan para penjaga. Penampilannya saat itu memancarkan aura tuan muda bangsawan. Seorang bawahan berpakaian lebih mewah dari penjaga lain mendekat dan menyampaikan pesan bahwa kepala keluarga berharap Li Su segera menyelesaikan masalah tanpa mengganggu waktu istirahat semua orang. Nada ucapannya sopan, tetapi isinya meremehkan. Li Su tampak tidak terganggu, tersenyum lembut dan mengatakan bahwa ia mengerti. Subei yang mengamati dari samping melihat kilatan samar di mata Li Su. Tak lama kemudian, cahaya di mata bawahan itu menghilang, dan ia berjalan lurus menuju tepi pulau. Dalam kekacauan, hampir tak ada yang menyadari keanehan itu hingga orang tersebut jatuh ke danau dengan suara keras. Saat orang-orang sibuk menyelamatkannya, bawahan lain yang melihat kejadian itu dengan jelas bertanya dengan hati-hati pada Li Su. Li Su hanya tersenyum lembut dan menyalahkan kelalaian korban. Ancaman dingin di balik senyumnya membuat si bawahan ketakutan dan langsung mengiyakan. Tak lama kemudian, seorang pria berjas datang mendekat. Ia berbicara seolah menegur Li Su karena memperlakukan bawahan seperti itu, tetapi matanya juga dingin. Subei menebak hubungan mereka. Bukan ayah, melainkan kakak laki-laki Li Su. Dugaan itu benar. Li Su menyebutnya kakak dengan nada kesal, menegaskan bahwa statusnya di pulau tidak pantas dipertanyakan oleh bawahan. Kakaknya menyinggung soal ketidaksenangan sang ayah. Li Su justru tertawa aneh dan berkata bahwa karena ayahnya selalu membencinya, bersikap lebih berlebihan tidak lagi masalah. Kakaknya lalu menanyakan tentang penyusup. Li Su menjawab dengan jujur bahwa itu kemungkinan besar teman-teman sekelasnya dulu. Ia menduga mereka datang hanya untuk memeriksanya setelah ia tiba-tiba keluar dari akademi. Kakaknya curiga, mempertanyakan mengapa mereka tidak datang secara resmi. Li Su menepisnya, mengatakan bahwa ia sudah memblokir mereka semua, lalu menantang kakaknya untuk meminta ayah mereka menghakiminya langsung jika masih ragu. Sikap ini justru membuat kakaknya agak tenang. Tiba-tiba terdengar teriakan bahwa penyusup ditemukan. Semua orang bergerak ke arah itu. Kakaknya mengatakan bahwa para tikus kecil itu akan segera tertangkap, dan demi Li Su,
mungkin mereka akan diberi kesempatan hidup. Tangan Li Su mengepal, lalu ia berkata dingin bahwa mereka adalah murid-murid terbaik Endless Ability Academy tahun ini, dan jika kakaknya berani membunuh mereka, ia akan mengaguminya. Kakaknya tersenyum sinis dan mengingat bahwa mereka berasal dari kelas S, orang-orang yang tidak bisa dibunuh begitu saja tanpa konsekuensi besar. Wajahnya menggelap, berharap para penyusup belum menemukan rahasia keluarga Li. Jika rahasia itu bocor, bahkan dengan risiko menyinggung akademi, mereka tetap harus dibunuh. Su Bei merenungkan situasi tersebut. Ia melihat bahwa Li Su jelas tidak disukai kepala keluarga dan sering diremehkan. Dari ucapan kakaknya, tampak bahwa Li Su dulu akan menahan diri demi kasih ayahnya, tetapi kini bertindak tanpa peduli. Su Bei menyimpulkan bahwa Li Su sudah tidak terlalu memedulikan ayahnya lagi, kemungkinan karena kini ada orang lain yang penting baginya, Jiang Tianming. Meski demikian, informasi ini tidak terlalu berguna baginya. Hal yang lebih penting adalah dari mana kakak Li Su muncul. Sebagai anak yang lebih disukai, tempat tinggalnya kemungkinan dekat dengan kepala keluarga. Su Bei memutuskan bahwa selama 2 hari kelompok Jiang Tianming menarik perhatian musuh, ia akan menyusup ke area kepala keluarga. Dengan keberuntungannya dimaksimalkan, Su Bei masuk ke villa di sebelahnya. Villa itu terang benderang meski malam hari. 2 pelayan berambut merah muda berjaga di lantai 1. Su Bei menyadari bahwa hampir semua orang di pulau ini adalah anggota keluarga Li, ditandai dengan rambut merah muda. Ia juga menyadari masalah besar, jumlah kamar di pulau ini tidak sebanding dengan jumlah anggota keluarga dan anak-anak. Mengingat ucapan dokter perempuan sebelumnya tentang kelahiran terus-menerus, Su Bei menyimpulkan bahwa hampir semua anggota keluarga Li terus memiliki anak, dan setiap kelahiran menghasilkan banyak bayi. Jumlah anak jelas melebihi kapasitas tempat tinggal. Maka hanya ada 2 kemungkinan, sebagian besar anak tidak tinggal di pulau, entah mati, atau diberikan keluar. Su Bei naik ke lantai 3 dan memasuki kamar paling dalam. Setelah memastikan kamar kosong, ia menemukan foto keluarga di meja samping tempat tidur. Foto itu hanya berisi sepasang suami istri dan kakak Li Su. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah kamar sang kakak. Dari penyelidikan singkat, ia memastikan kamar itu aman tetapi tidak menyimpan informasi penting. Ia lalu menyalakan komputer. Tidak ada kata sandi. Di aplikasi chat, semua riwayat sudah dihapus kecuali 1 percakapan dengan klien 34 tentang kesiapan barang dan orang-orang yang tidak bisa menunggu lebih lama. Su Bei langsung teringat pada orang-orang berpakaian hitam yang datang bersama kapal sebelumnya. Ia menyimpulkan akan ada transaksi malam ini atau besok. Ia juga mengingat ucapan dokter tentang orang-orang yang menonton operasi dari sofa mewah. Awalnya ia mengira anak-anak dikirim untuk diadopsi, tetapi banyak anak di pulau sudah terlalu besar. Pemeriksaan kesehatan yang terlalu rinci juga tidak masuk akal untuk perdagangan manusia biasa. Dari daftar pemeriksaan yang sangat detail pada organ-organ vital, Su Bei akhirnya menyadari kebenarannya, keluarga Li menjalankan bisnis transplantasi organ. Anak-anak dibiarkan sebagai cadangan organ. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan kondisi organ selalu siap dijual. Dengan ability kepala keluarga, mereka bisa memiliki banyak anak dengan biaya rendah dan menjual organ dengan harga tinggi, membuat keluarga Li cepat kaya tanpa terdeteksi. Untuk membongkar kejahatan ini, Su Bei membutuhkan 2 hal, rekaman operasi dan buku catatan transaksi. Operasi kemungkinan besar dilakukan malam ini. Ia kembali ke ruang operasi, tetapi sudah terlambat, tempat itu kini dijaga ketat dan dipenuhi orang. Ia akhirnya memilih memasang kamera mikro tak terlihat di vas bunga dekat jendela, setelah menempelkan invisibility charm dan menyesuaikan keberuntungan kamera agar tidak ditemukan. Setelah itu,
Ia memutuskan untuk mencari buku catatan transaksi, kemungkinan besar berada di kamar kepala keluarga yang lebih rahasia dan dijaga ketat. Saat kembali keluar, pertempuran kembali pecah. Qi Huang terbang di udara menaiki Flame Phoenix, sementara Mu Tieren menembakkan peluru penenang dari senapan mesin. Li Su berteriak agar mereka menyerah, mengaku sudah memanggil guru Meng Huai. Su Bei menyadari ada yang janggal. Li Su seharusnya tidak menipu mereka agar turun jika ia berniat mencelakai mereka. Dengan memahami posisi Li Su, Su Bei menyimpulkan bahwa satu-satunya jaminan keselamatan bagi Qi Huang dan yang lain hanyalah kedatangan guru Meng Huai. Su Bei segera memahami maksud ucapan Li Su sebelumnya. Jika Meng Huai benar-benar datang ke pulau keluarga Li karena Jiang Tianming dan yang lain, maka keluarga Li tidak akan berani menyentuh mereka. Akademi Endless Ability sudah mengetahui keberadaan para siswa di pulau itu. Jika Jiang Tianming dan kelompoknya benar-benar mati, maka membongkar rahasia keluarga Li hanyalah masalah waktu. Demi menghindari kehancuran bersama, keluarga Li hanya bisa berharap para siswa itu belum menemukan apapun, atau mencari cara agar mereka melupakan rahasia tersebut. Kakak Li Su langsung menanyainya dengan marah, mempertanyakan kapan Li Su menghubungi Akademi Endless Ability dan menuduhnya gila serta berkhianat pada keluarga yang telah membesarkannya. Dalam benaknya, kehancuran keluarga Li akibat tindakan Li Su adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Sejak awal, ia memang tidak pernah menganggap Li Su sebagai adik, melainkan hanya alat. Kecemburuannya terhadap Li Su yang memiliki kemampuan juga membuatnya dulu mendorong ayah mereka agar Li Su dikeluarkan dari akademi. Li Su menjawab dengan senyum palsu, menyatakan bahwa tidak ada bukti ia menghubungi akademi. Jika para siswa merasa terancam, mereka pasti sudah melapor sejak lama. Ia bahkan dengan sengaja memprovokasi Qi Huang di udara, seolah menantang bahwa mereka memang perlu diberi pelajaran dengan memanggil guru. Qi Huang yang tersulut emosi langsung menyerang dengan bola api. Dalam kekacauan itu, kakaknya akhirnya tenang dan menyadari bahwa jika para siswa memang sudah mengetahui rahasia, situasinya tak akan berbeda dengan Li Su memanggil Meng Huai. Dari kondisi sekarang, besar kemungkinan mereka memang belum tahu apa-apa, sehingga kedatangan guru tidak terlalu berbahaya. Su Bei pun mengalihkan perhatian. Ia menyimpulkan villa kepala keluarga Li berada di antara 3 villa di sekitar villa kakak Li Su, dan yang paling mencurigakan adalah villa di sisi kiri karena penjagaannya paling ketat. Dengan mental energi, ia memastikan posisi para penjaga dan menuju lantai 4, tempat kepala keluarga berada. Masalah baru muncul karena kepala keluarga sedang berada di dalam kamar. Su Bei lalu kembali ke kamar kakak Li Su, mengambil foto keluarga, dan menggunakan kemampuannya melalui foto tersebut. Ia mengatur Destiny Compass agar kepala keluarga keluar. Tak lama kemudian, pria parubaya itu benar-benar keluar sambil membaca pesan yang memintanya menuju ruang operasi. Su Bei segera menyelinap masuk ke kamar. Kamar kepala keluarga bergaya Tiongkok klasik, bersih, dan minim barang modern. Su Bei mencari ke seluruh tempat yang masuk akal, tetapi tidak menemukan buku besar transaksi. Ia menyimpulkan bahwa buku itu pasti ada di kamar ini, bukan di ruang penyimpanan, karena terlalu berisiko jika dibawa kemana-mana. Namun setelah pencarian panjang, ia tetap tidak menemukan apapun. Akhirnya, Su Bei teringat klise manga dan mengalihkan perhatian ke bantal. Setelah merobeknya, ia menemukan buku besar dalam bentuk gambar 2 dimensi di bagian dalam sarung bantal. Melalui catatan organisasi Destiny, ia mengenali benda itu sebagai hasil dari Planar Transformation Pen. Dengan air, buku besar itu kembali ke bentuk 3 dimensi. Buku besar tersebut mencatat seluruh transaksi organ keluarga Li, termasuk jumlah, uang, dan mitra transaksi. Su Bei menyimpannya,
menyadari bahwa ini adalah bukti kuat yang dapat menghancurkan banyak pihak. Ia kemudian menyiapkan rencana lanjutan, termasuk menggunakan Dodge Max sticker agar buku besar itu bisa menghindari semua serangan saat ia memancing kekacauan nanti. Dengan buku besar di tangan, Su Bei kembali ke ruang operasi. Operasi sudah berlangsung. Seorang pria sakit keras menunggu organ, sementara seorang pemuda berambut merah muda terbaring di meja operasi, dibius. Dokter mulai mengeluarkan organ demi organ, berniat memanfaatkan tubuh itu sepenuhnya. Pemuda itu sempat sadar karena anestesi tidak sepenuhnya bekerja. Sang pembeli, dengan keji, bahkan meminta agar organ diambil saat korban masih sadar demi kualitas dan menawarnya dengan uang tambahan. Dokter akhirnya setuju. Pemuda itu, yang telah sepenuhnya tercuci otaknya, menerima nasibnya demi keluarga dan adiknya. Di saat itulah Li Su masuk ke ruang operasi. Dari percakapan, terungkap bahwa perannya adalah menciptakan ilusi agar pembeli mengalami mimpi indah dan pemulihan total setelah operasi. Hal ini membuat Su Bei terkejut, karena kemampuan ilusi Li Su seharusnya tidak memiliki efek penyembuhan. Su Bei pun menyadari kejanggalan itu. Satu-satunya kemungkinan logis adalah Li Su bekerja sama secara diam-diam dengan Ye Lin, satu-satunya pengguna kemampuan penyembuhan yang ia kenal. Dengan itu, potongan terakhir dari gambaran besar mulai tersusun di benaknya. Saat imajinasi Su Bei masih melayang, sebuah suara dentuman keras tiba-tiba terdengar dari atas ruangan. Tak lama kemudian, Jiang Tianming bersama dua orang lainnya menerobos masuk sambil membawa seorang gadis kecil bertubuh kurus. Begitu melihat pemuda yang terbaring di meja operasi dengan perut terbuka, gadis kecil itu langsung menangis dan memanggil kakaknya. Suara yang familiar membuat sang pemuda menoleh dengan terkejut, menahan rasa sakit sambil bertanya mengapa adiknya bisa berada di sana. Gadis itu berteriak marah, mengatakan bahwa jika dirinya tidak datang, kakaknya pasti sudah mati. Ia menuduh dokter telah berbohong, karena sekolah yang disebutkan ternyata tidak pernah ada dan orang-orang yang meninggalkan pulau tidak pernah bersekolah di sana. Mendengar hal itu, ekspresi sang pemuda langsung berubah. Ia sepenuhnya mempercayai adiknya dan mulai mempertanyakan kemana perginya orang-orang lain yang telah dikirim. Tatapannya kemudian jatuh pada ginjal yang sudah dikeluarkan di sampingnya. Ia kebingungan karena dokter sebelumnya mengatakan hanya satu ginjal yang perlu diambil, tetapi operasi belum juga selesai. Kepercayaan sang pemuda terhadap dokter pun runtuh. Ia berusaha bangkit dari meja operasi. Pada saat yang sama, Jiang Tianming dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengendalikan para pembeli. Wu Mingbai diketahui telah menggali terowongan pendek dari luar langsung menuju ruang operasi. Sepanjang proses ini, Li Su sama sekali tidak berniat menghentikan mereka. Ia hanya berdiri mengamati dengan tenang, lalu diam-diam meninggalkan ruang rahasia setelah mereka masuk. Setelah mereka berada di dalam, Su Bei juga memasuki ruang operasi, mengambil kamera berisi bukti dari pot bunga, lalu keluar kembali. Jiang Tianming dan rekan-rekannya bergerak cepat, melumpuhkan para dokter dan memaksa mereka menjahit kembali luka sang pemuda. Lan Subing dan gadis kecil itu ditinggal di belakang, sementara yang lain keluar untuk membantu Qi Huang dan Mu Tieren. Su Bei memilih mengikuti mereka keluar untuk menyaksikan akhir dari kejadian ini. Di luar, Qi Huang dan Mu Tieren sedang mengamuk. Keluarga Li memang memiliki pengguna kemampuan, tetapi kebanyakan mitra transaksi mereka hanyalah keluarga biasa, sehingga jumlah pengguna kemampuan kuat di klan itu sangat sedikit. Sebagai murid kelas S dari Endless Ability Academy, yang berpengalaman dalam pertempuran, Qi Huang dan Mu Tieren tidak gentar menghadapi orang-orang biasa dan pengguna kemampuan lemah. Dengan hanya berdua, mereka mampu melawan banyak orang tanpa terdesak. Ketika Jiang Tianming dan yang lain bergabung,
situasi berubah menjadi pembantaian sepihak. Kepala keluarga Li menjadi murka. Ia memerintahkan anggota keluarganya menyerang sambil mengancam secara verbal, mengatakan bahwa guru dari akademi akan segera datang dan pasti menghukum mereka. Qi Huang mencibir dan mengatakan bahwa keluarga Li lah yang melanggar hukum, sehingga guru hanya akan menangkap mereka. Meskipun ia tahu bahwa mereka pasti akan dihukum karena melanggar perintah guru untuk tidak datang, Qi Huang tidak menyesal. Tanpa mengambil risiko ini, rahasia keluarga Li tidak akan pernah terungkap. Kepala keluarga Li kemudian menantang mereka dengan bertanya apakah mereka memiliki bukti. Ia mengklaim bahwa kontrak telah ditandatangani dan transaksi dilakukan secara legal. Namun pada saat itu, Li Su yang sejak awal mengamati dari samping akhirnya berbicara. Ia menyatakan bahwa dirinya telah lama melaporkan aktivitas ilegal keluarga itu ke akademi. Sebagai anak keempat yang tidak pernah terlibat transaksi, kesaksiannya memiliki bobot. Su Bei pun menyadari alasan mengapa guru Meng sebelumnya berusaha menghentikan mereka. Rupanya pihak akademi sudah mengetahui urusan keluarga Li dan sedang mengumpulkan bukti untuk menindak mereka sekaligus. Campur tangan Jiang Tianming dan yang lain hanya mempercepat dan mengacaukan rencana awal. Kepala keluarga Li mencemooh Li Su sebagai anjing tidak tahu balas budi, sementara Li Su hanya menundukkan pandangan tanpa menjawab. Meskipun wajahnya muram, kepala keluarga Li tetap tampak percaya diri. Ia menyatakan bahwa banyak orang berpengaruh telah bekerja sama dengannya dan akan menyelamatkannya karena kemampuannya masih berguna. Kemampuan itu berkaitan dengan kesuburan dan organ yang dihasilkan darinya sangat dicari oleh orang-orang kaya. Mereka yang diuntungkan tidak akan membiarkannya mendekam di penjara. Ancaman itu tidak diucapkan secara langsung, tetapi semua orang memahami maksudnya. Saat suasana menjadi gelap, Su Bei muncul di balkon villa sebelah sambil memegang sebuah buku catatan bersampul biru. Begitu melihatnya, wajah kepala keluarga Li langsung pucat. Buku itu adalah buku besar transaksi, nyawanya sendiri. Su Bei berpura-pura menyesal dan mengatakan bahwa jika para orang besar tahu bahwa keterbongkaran ini disebabkan oleh kepala keluarga Li, mereka mungkin justru akan membunuhnya. Kepala keluarga Li pun kehilangan akal dan berteriak memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk membunuh Su Bei dan menghancurkan buku besar itu. Mu Tieren dan yang lain berusaha menahan serangan sambil menyuruh Su Bei melarikan diri. Kali ini, anggota keluarga Li bertarung tanpa takut mati, membuat tekanan meningkat drastis. Namun Su Bei dengan santai menghadapi mereka. Ia berjalan di antara para penyerang sambil memegang buku besar, bahkan berpura-pura hendak menyerahkannya. Setiap kali seseorang hampir menyentuh buku itu, berbagai kecelakaan aneh terjadi, terpeleset, bertabrakan, tersetrum, atau terluka oleh serangan sendiri. Tak seorang pun berhasil menyentuh buku tersebut, dan Su Bei tetap tidak terluka. Qi Huang dan Mu Tieren terkejut melihat pemandangan itu. Su Bei kemudian menyatakan bahwa itu adalah kemampuannya sendiri, takdir hari itu adalah buku besar tersebut tidak akan direbut siapapun. Ia menjelaskan bahwa kemampuan itu bersifat pertahanan pasif. Setelah pertunjukan itu, Su Bei berhenti karena waktu efek stiker hampir habis. Ia kembali ke lantai 2 dan mengatakan bahwa guru akan segera tiba. Tak lama kemudian, suara oman naga terdengar. Seekor naga hitam raksasa mendekat dengan cepat. Meng Huai pun tiba, mendarat di pulau dan memastikan situasi terkendali. Kedatangannya mengakhiri kebuntuan, karena pulau itu sebelumnya tidak mungkin ditinggalkan akibat sungai beracun dan pengepungan. Setelah semua orang ditundukkan, Meng Huai menunggu pasukan utama tiba. Ia mendengar penjelasan kejadian dari Mu Tieren dan Jiang Tianming. Li Su, meski berperan penting, enggan menceritakan detail karena konflik batinnya sendiri.
Ia menyadari bahwa kekalahan ayahnya sepenuhnya disebabkan oleh Su Bei yang menemukan buku besar tersebut sejak awal. Tak lama kemudian, notifikasi Manga Consciousness berbunyi, menandakan bahwa peristiwa ini telah selesai. Su Bei memikirkan rencananya dan bagaimana persepsi pembaca akan memengaruhi kemampuannya ke depan. Meski ada ketidakpastian, ia menerima hasilnya dengan tenang. Di akhir, Su Bei mendekati Li Su dan menanyakan soal kemampuan penyembuhan yang dimilikinya. Percakapan mereka mengarah pada keterlibatan guru Yelin. Li Su kembali terkejut oleh informasi yang diketahui Su Bei, menandai bahwa Su Bei sekali lagi menunjukkan betapa banyak hal yang tampaknya telah ia ketahui sejak awal. Li Su benar-benar terkejut. Mengenai kerjasamanya dengan Yelin, hanya ada 3 orang yang mengetahuinya, dirinya sendiri, Yelin, dan ayahnya. Baik dia maupun ayahnya tidak mungkin membocorkan informasi tersebut, sehingga secara logis hanya Yelin yang mungkin memberitahu Su Bei. Namun justru disitulah masalahnya. Kerja sama rahasia itu sama sekali tidak memiliki alasan untuk diberitahukan kepada Su Bei, sehingga Li Su tidak bisa memahami mengapa Yelin melakukan hal tersebut. Su Bei hanya menjawab dengan santai bahwa ia memiliki jalur intelijennya sendiri, lalu melambaikan tangan dan pergi tanpa berniat berlama-lama. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, ia merasa tidak perlu lagi membuang waktu Li Su. Jika Li Su tahu apa yang dipikirkan Su Bei, ia mungkin akan tertawa marah, karena orang itu sudah memancing rasa ingin tahunya, tetapi justru pergi begitu saja. Tak lama kemudian, polisi dan aparat pemerintah tiba di pulau keluarga Li. Meng Huai pun tidak perlu lagi tinggal di sana. Ia memanggil seekor naga perak, menyuruh Mutiaren dan Qi Huang menunggangi naga hitam bersamanya, sementara Su Bei, Jiang Tianming, Wu Mingbai, dan Lan Subing menaiki naga perak. Punggung naga itu sangat lebar dan cukup untuk 4 orang selama mereka menjaga keseimbangan. Meski angin di udara kencang, hal itu bukan masalah besar bagi para pengguna kemampuan. Bagi Su Bei dan yang lainnya, ini juga bukan pertama kalinya mereka menunggangi naga, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan kota di malam hari dari langit. Di bawah mereka, kota dipenuhi cahaya terang. Modernisasi membuat polusi cahaya begitu kuat hingga bahkan dari udara pun lampu-lampu itu terasa menyilaukan. Namun sensasinya terasa aneh. Kota yang sangat modern berpadu dengan pengalaman terbang di punggung naga, membuat batas antara realitas dan fantasi seakan bercampur, hingga mereka sempat merasa seperti berada di dalam mimpi. Setibanya kembali di Endless Ability Academy, waktu sudah sangat larut, bahkan hampir subuh. Meng Huai tidak langsung memarahi mereka. Sambil merokok, ia mengusir mereka seperti lalat dan memerintahkan semua orang kecuali Li Su untuk datang ke kantornya setelah sekolah esok hari, sambil membawa esai refleksi diri 1000 kata. Mendengar kata 1000 kata, wajah semua orang langsung berubah muram. Mutiaren dengan sopan menyatakan bahwa mereka mengerti. Meng Huai tampak puas dan langsung pergi. Begitu ia menghilang, Lan Subing langsung mengerang putus asa. Qi Huang mengeluh bahwa ia belum pernah menulis refleksi diri seumur hidupnya, dan Mutiaren mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka masih punya waktu 1 hari penuh. Su Bei justru dengan tenang membuka ponselnya untuk mencari template refleksi diri. Wu Mingbai mencoba meminta salinan, tetapi Su Bei menolak dengan alasan jika guru benar-benar membacanya, mereka semua akan celaka. Jiang Tianming lalu mengusulkan agar materi disesuaikan urutannya saja agar terlihat berbeda. Su Bei pun menawar, meminta mereka menuliskan refleksi dirinya sebagai imbalan. Usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Qi Huang. Li Su sempat menawarkan bantuan, tetapi Jiang Tianming langsung menolak. Mereka kembali ke asrama sambil bercanda. Saat semua kembali ke kamar masing-masing,
waktu sudah menunjukkan pukul 4 atau 5 pagi. Meski kelelahan, mereka tetap harus masuk sekolah keesokan harinya. Untungnya, sebagai pengguna kemampuan, 3 jam tidur sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan tenaga. Keesokan harinya di sekolah, setelah tertidur sejenak saat sesi membaca pagi, Subei akhirnya membuka ponselnya untuk melihat pembaruan manga minggu ini. Manga dimulai dengan semester baru. Kemunculan Zoumin sebagai Easter egg memicu banyak diskusi pembaca. Di kelas, Meng Huai melempar 2 bom besar, rencana pengurangan anggota kelas S dan pengunduran diri Lisu. Komentar pembaca langsung ramai. Banyak yang mempertanyakan alasan pengurangan kelas dan terkejut dengan keputusan Lisu. Subei dengan cepat menelusuri halaman-halaman berikutnya karena ia sudah terlibat langsung dalam peristiwa itu. Dalam manga, diceritakan bahwa Jiang Tianming dan kelompoknya bertemu Lisu setelah bertindak sendiri. Lisu tampak terkejut dan berusaha menyuruh mereka pergi. Ketika ditanya alasan pengunduran dirinya, ia menjawab dengan kasar bahwa mereka terlalu menyebalkan. Adegan ini memicu perdebatan di kolom komentar. Sebagian pembaca merasa Lisu tidak tulus, sementara yang lain marah karena sikapnya terhadap Jiang Tianming. Namun Jiang Tianming di manga bersikap rasional. Ia langsung melihat kebohongan Lisu dan memintanya berkata jujur. Wu Mingbai dan Lan Subing juga ikut menekan dengan cara masing-masing. Akhirnya Lisu menyerah dan menjelaskan kebenaran, keluarganya terlibat transaksi menjijikkan, menggunakan kemampuan kepala keluarga untuk menghasilkan anak-anak yang kemudian dijadikan komoditas, organ, darah, bahkan hak hidup mereka. Lisu mengatakan bahwa ia telah melapor ke Meng Huai dan berniat mengumpulkan bukti dari dalam, sementara pihak akademi bergerak dari luar. Ia tidak ingin Jiang Tianming dan yang lain terlibat karena itu adalah urusan keluarganya. Versi ini memang disederhanakan dan menghilangkan peran Yelin, tetapi sudah cukup bagi kelompok protagonis. Mereka kemudian memutuskan mendekati para anak sebagai saksi, bertemu gadis kecil, dan mengetahui bahwa kakaknya dijadwalkan operasi hari itu. Dalam pemahaman para anak, menyumbangkan organ adalah kehormatan besar karena imbalan yang dijanjikan keluarga Li. Di sisi lain, Qi Huang dan Mu Tieren mengalami kesulitan karena pertempuran terbuka menarik semakin banyak musuh. Setelah itu, fokus manga beralih ke Subei. Ia digambarkan dengan santai memasang kamera di ruang operasi, menemukan kamar kepala keluarga Li, mengusirnya, dan menemukan buku besar transaksi dengan sangat mulus, seolah-olah semuanya sudah berada dalam perhitungannya. Para pembaca pun memuji Subei sebagai rekan tim yang sangat andal. Penemuan buku besar yang begitu mudah membuat banyak orang yakin bahwa Subei sudah lama mengetahui rahasia keluarga Li. Adegan saat Lisu memperlihatkan kemampuan penyembuhannya juga mengejutkan para pembaca, sama seperti reaksi Subei saat itu. Bagian yang paling menonjol adalah ketika Subei mempertahankan buku besar. Dalam manga, ia bergerak bebas di tengah kerumunan musuh tanpa satu pun serangan mengenainya. Buku besar itu berkali-kali nyaris direbut, tetapi selalu gagal. Para pembaca sepakat bahwa ini jelas adalah efek kemampuannya. Ketika Subei mengungkap kemampuan, takdir, miliknya, pembaca menerimanya tanpa curiga. Diskusi forum pun ramai membahas betapa kuatnya kemampuan tersebut, kemungkinan pengembangannya, serta keterbatasannya. Banyak yang menilai bahwa kemampuan itu tampak seimbang karena sangat bergantung pada mental energi dan kontrol penggunanya. Subei membaca berbagai komentar tersebut dengan tenang. Melihat tidak ada kecurigaan besar terhadap dirinya, ia akhirnya merasa lega. Meski masih ada misteri yang belum diungkap, terutama terkait Yelin, respons pembaca terhadap dirinya dan kemampuannya berjalan sesuai harapan, menandai berakhirnya peristiwa ini dengan hasil yang memuaskan baginya. Beberapa pembaca di forum memang sempat meragukan kemampuan baru yang dimiliki Subei,
tetapi hampir semua sepakat bahwa kemampuan tersebut pasti mengonsumsi mental energi dalam jumlah besar. Hal itu dianggap wajar dan tidak berbahaya. Penulis manga tidak mungkin memberikan kemampuan kuat tanpa konsekuensi apapun. Justru karena itulah Subei sejak awal secara sadar menetapkan batasan bagi dirinya sendiri, dan batasan yang ia buat selalu lebih menguntungkan dibandingkan batasan yang mungkin ditetapkan penulis. Setelah berpikir singkat, Subei kembali membuat sebuah postingan baru di forum. Postingan tersebut berjudul Analisis Kemampuan Penyembuhan Lisu dan ditandai sebagai Prophet Post. Dalam postingannya, Subei menjelaskan bahwa sejak membaca bagian tersebut di manga, ia merasa janggal. Kemampuan Lisu adalah ilusi, yang sama sekali tidak cocok sebagai kemampuan penyembuhan. Walaupun kelompok protagonis kelas S memang kekurangan pengguna kemampuan penyembuhan, penulis seharusnya tidak akan memaksakan karakter yang sama sekali tidak sesuai untuk mengisi peran itu. Ia juga menjelaskan bahwa menggunakan ilusi untuk membuat pembeli merasa telah sembuh sepenuhnya adalah tindakan yang tidak masuk akal. Pemulihan operasi organ membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan kemampuan Lisu jelas belum berada di tingkat yang mampu mempertahankan ilusi selama itu. Jika kebohongan tersebut terbongkar, reputasi keluarga Lee akan hancur, dan risikonya terlalu besar. Jika Lisu tidak memiliki kemampuan penyembuhan dan tidak berniat memalsukannya, maka satu-satunya kemungkinan adalah adanya bantuan dari pihak luar. Namun, mengingat ini adalah alur cerita sampingan keluarga Lee, hampir mustahil memperkenalkan karakter baru. Dengan demikian, orang yang bekerja sama pasti adalah karakter yang sudah pernah muncul. Dari alur cerita manga, hanya ada dua pengguna kemampuan penyembuhan yang cukup penting, Feng Manman dan Yelin. Feng Manman jelas mustahil bekerja sama, sehingga jawabannya menjadi jelas, Yelin. Karena analisis ini sepenuhnya bersifat spekulatif dan tanpa bukti langsung, Subei menulisnya dengan sangat hati-hati. Ia sengaja menyusun argumennya secara logis agar terlihat seperti hasil analisis pembaca biasa. Ia sadar bahwa dicurigai sebagai orang dalam masih bisa diterima, tetapi jika benar-benar diyakini sebagai orang dalam dan akunnya diblokir, kerugiannya akan besar. Setelah membaca manga, menjelajahi forum, memposting analisis, menjalani 1 hari penuh kelas, menulis refleksi diri 1000 kata, dan dimarahi setelah sekolah, Subei merasa kelelahan total dan hanya ingin kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun, urusan belum selesai karena masih ada rapat OSIS pada sore hari. Karena siswa kelas 3 memiliki beban akademik berat dan banyak yang mengundurkan diri, OSIS kini didominasi siswa kelas 2. Rapat tidak bisa lagi dihindari sesuka hati. Kelompok yang pernah pergi ke keluarga Lee sebenarnya sudah hampir pulih secara fisik, tetapi kombinasi begadang, hukuman refleksi diri, pemelan Meng Huai, serta hukuman fisik keesokan hari membuat kondisi mental mereka benar-benar terkuras. Lan Subing mengeluh pelan, mengatakan ia tidak ingin datang ke rapat. Zhao Xiaoyu, yang tampak bersemangat, bercanda bahwa mereka seharusnya menyerahkan penulisan refleksi diri kepada Li Su karena semua itu terjadi akibat penyembunyian fakta olehnya. Mendengar itu, Li Su hanya bisa terdiam tanpa membantah, dan akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Zhou Renji lalu bertanya-tanya tentang isi rapat kali ini. Si Zhao Hua menjelaskan bahwa kemungkinan besar rapat ini membahas pemilihan jabatan baru OSIS. Qi Huang langsung menunjukkan ketertarikan besar, karena ia memang ingin bersaing memperebutkan posisi sekretaris jenderal. Tatapan Qi Huang dan si Zhao Hua saling bertemu, penuh tekad untuk menang. Dalam rapat, Feng Manman mengumumkan bahwa pemilihan jabatan OSIS akan dilakukan secara resmi 1 minggu kemudian. Semua anggota OSIS akan memberikan suara, dan jumlah kader yang dibutuhkan untuk tiap posisi akan ditentukan. Semua anggota didorong untuk mendaftar, dengan imbalan yang sangat menggiurkan.
Keuntungan bergabung dengan OSIS sudah banyak, mulai dari akses informasi internal akademi, prioritas dalam berbagai kegiatan, hingga bimbingan khusus dari pengguna kemampuan kuat. Sementara menjadi kader memberikan keuntungan lebih besar lagi, termasuk kebebasan dari tugas akademik, hak memilih pekerjaan, dan gaji. Namun, Qi Huang dan Xi Zhaohua tidak mengincar keuntungan tersebut. Yang mereka inginkan adalah kekuasaan dan status. Menjelang pemilihan, Qi Huang mulai melakukan kampanye agresif dengan mentraktir makan, memberi hadiah, dan tiket film. Setelah itu, ia menyiapkan pidato dengan serius. Su Bei menyadari bahwa Xi Zhaohua menggunakan pendekatan berbeda, memberikan manfaat dengan dalih survei, yang menurutnya lebih halus. Namun, Qi Huang berpendapat tidak perlu bersikap halus karena semua orang sudah tahu tujuan mereka. Keduanya sepakat bahwa mereka tidak perlu mencoba menarik dukungan teman sekelas sendiri, karena jumlah suara kelas S terlalu sedikit untuk menjadi penentu. Fokus utama mereka adalah mayoritas anggota OSIS. Pada hari pemilihan, Xi Zhaohua dan Qi Huang menyampaikan pidato. Xi Zhaohua menekankan analisis rasional atas kekurangan OSIS dan solusi konkret. Qi Huang berbicara tentang visi jangka panjang, pengembangan akademi, kerjasama eksternal, dan reformasi perekrutan. Kedua pidato tersebut jauh melampaui kandidat lain. Su Bei tidak tertarik menentukan masa depan OSIS. Baginya, siapapun yang terpilih hasilnya akan sama. Ia memilih dengan cepat dan pergi tanpa ragu. Ketika ditanya alasannya, ia berkata bahwa ia memilih kandidat yang memberinya hiburan paling menarik, seolah-olah membayar tiket pertunjukan. Pilihan Su Bei sebenarnya jatuh pada Qi Huang. Alasannya sangat sederhana, naskah pidato Qi Huang lebih panjang. Ia tidak ingin menghabiskan energi berpikir untuk hal yang tidak ia pedulikan. Beberapa hari kemudian, hasil pemilihan diumumkan. Qi Huang terpilih sebagai sekretaris jenderal. Hasil ini diterima wajar oleh sebagian orang, meski Ai Baozu dan Zhou Renji terpukul. Xi Zhaohua sendiri menerima kekalahan dengan tenang dan mengucapkan selamat sebagai seorang teman. Tak lama kemudian, perhatian kembali beralih ke masalah kelas S, ujian eliminasi bulanan. Meng Huai mengumumkan bahwa formatnya adalah permainan perebutan tanda nama. Peserta harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu agar bisa dieliminasi oleh orang lain. Dua orang terakhir yang tersisa justru akan tereliminasi dari kelas S. Semua orang harus berusaha agar diri mereka dieliminasi secepat mungkin, namun mereka tidak boleh mengeliminasi diri sendiri. Dalam kondisi semua orang menghindari kemenangan, justru menjadi sangat sulit untuk kalah. Di akhir chapter, manga juga menyinggung hukuman keluarga Li. Kepala keluarga kemungkinan besar dijatuhi hukuman mati karena kemampuannya terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup. Anggota dewasa lain yang terlibat di penjara, sementara Li Su menerima hadiah besar, termasuk kepemilikan pulau keluarga Li. Melalui kilas balik, terungkap masa kecil Li Su sebagai anak hasil kelahiran paksa. Ia selamat dari nasib tragis karena berhasil membangkitkan kemampuannya dan masuk Akademi Endless Ability. Su Bei pun menyadari bahwa hampir semua karakter memiliki masa lalu kelam, dan ia kembali meremehkan imajinasi penulis manga. Pengumuman resmi aturan ujian eliminasi muncul, menandai awal konflik baru bagi kelas S. Meng Huai menambahkan satu batasan penting dalam ujian eliminasi kelas S agar para siswa tidak bermalas-malasan. Mulai setengah jam setelah ujian dimulai, setidaknya harus ada satu orang yang tereliminasi setiap setengah jam. Jika kuota ini tidak terpenuhi, maka satu orang akan dieliminasi secara acak. Eliminasi di sini berarti benar-benar tereliminasi dari kelas S. Karena itu, jika tidak ingin mengandalkan keberuntungan semata, semua orang harus mengatur waktu eliminasi dengan baik. Jika sampai tereliminasi secara acak tanpa alasan jelas, itu akan sangat menjengkelkan.
Su Bei, yang mengetahui kebenaran di balik ujian ini, memandang ujian bulanan tersebut sebagai lelucon besar. Baik metode perebutan name tag, pembalikan konsep menang dan kalah, hingga sistem eliminasi acak, semuanya hanyalah permainan. Namun, sudut pandang ini hanya dimiliki Su Bei karena ia tahu informasi internal. Siswa lain tidak berpikir demikian. Bagi mereka, ini hanyalah konflik internal kelas S dengan jumlah peserta yang sedikit, sehingga wajar jika diselesaikan lewat sebuah permainan. Setelah mendengar penjelasan aturan, Zhao Xiaoyu segera bertanya apakah aliansi diperbolehkan. Pertanyaan ini membuat semua orang waspada. Jika aliansi diizinkan, maka dua orang bisa saling merobek name tag dan sama-sama aman. Namun, dugaan itu segera dipatahkan. Meng Huai memang mengizinkan aliansi, tetapi menegaskan bahwa name tag tidak boleh dirobek secara bersamaan. Artinya, hanya satu orang yang bisa dieliminasi dalam satu waktu, sehingga aliansi menjadi tidak berguna dan bahkan berisiko dimanfaatkan pihak lain. Ujian pun dimulai. Meng Huai membawa seluruh peserta ke sebuah pusat perbelanjaan di luar sekolah yang telah dikosongkan. Karena hanya disewa dan bukan dibeli, para siswa dilarang menggunakan kemampuan berskala besar atau merusak fasilitas umum. Namun, kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu. Tidak ada yang akan menggunakan kemampuan destruktif hanya untuk menyingkirkan teman sekelas demi keluar dari kelas S. Ke-13 siswa tersebar di 5 lantai pusat perbelanjaan. Su Bei berada di lantai 3 dekat lift. Langkah pertama semua orang adalah menyelesaikan tugas tersembunyi untuk memperoleh kualifikasi agar bisa dieliminasi. Tugas tidak dijelaskan di awal, sehingga Su Bei menduga tugas tersembunyi itu berada di sudut-sudut peta seperti cermin atau benda tertentu. Ia menuju toilet dan mulai bereksperimen dengan cermin. Setelah berbagai percobaan gagal, Su Bei menyadari bahwa tugas tersebut berkaitan dengan penggunaan kemampuan. Ia membakar permukaan cermin dengan korek api, dan teks pun muncul, biarkan seorang teman sekelas menggunakan kemampuan padamu untuk menyelesaikan tugas. Ini berarti setiap orang memiliki tugas berbeda. Su Bei memahami bahwa begitu ia mendapat kualifikasi, ia bisa tereliminasi dengan sangat cepat. Karena itu, ia memutuskan untuk bergerak sebelum orang lain menyadari apa yang terjadi. Ia kembali ke lift dan turun ke lantai 1, sengaja memancing perhatian. Di sana, ia bertemu si Zhao Hua. Su Bei mengakui bahwa ia sudah mendapatkan tugas, tetapi menolak menjelaskannya. Ia bahkan menawarkan informasi itu sebagai imbalan jika si Zhao Hua mau membantunya tereliminasi. Tawaran tersebut ditolak. Su Bei lalu menyerang si Zhao Hua dengan sebuah gear kecil, memancing balasan. Si Zhao Hua menembakkan bulu malaikatnya. Dalam proses saling serang itu, kemampuan si Zhao Hua secara tidak sengaja mengenai Su Bei dan merobek name tag milik Su Bei, menyelesaikan seluruh rangkaian ujian hanya dalam 7 menit sejak dimulai. Su Bei sengaja tidak menghindar. Ia telah mengatur destiny kampus ke arah keluar, membuat dirinya berhenti total dan membiarkan takdir berjalan. Si Zhao Hua baru menyadari bahwa semua ini adalah rencana Su Bei setelah melihat name tag Su Bei terlepas. Tak lama kemudian, suara Meng Huai terdengar melalui pengeras suara pusat perbelanjaan, mengumumkan bahwa Su Bei telah resmi tereliminasi. Para siswa lain terkejut dengan kecepatan ini. Jiang Tianming segera menyimpulkan bahwa orang yang naik lift tadi adalah Su Bei. Su Bei keluar dari pusat perbelanjaan dan disambut oleh Lei Zhen, yang bertugas menerima siswa yang tereliminasi. Lei Zhen terkejut karena mengira Su Bei akan menjadi yang terakhir keluar. Su Bei menjawab dengan santai bahwa ujian itu terlalu mudah dan ia tidak ingin membuang waktu, apalagi menonton drama emosional yang pasti terjadi. Setelah diberi izin untuk beristirahat 2 hari,
Subei teringat bahwa para siswa tahun pertama juga sedang menjalani ujian penempatan. Ia berniat pergi menonton dan dalam perjalanan melihat Mo Xiaotian dari organisasi Black Flash. Mo Xiaotian mengakui bahwa ia datang karena ada rencana organisasi, dan bahkan mencoba membujuk Subei untuk bergabung dengan mereka demi mencegah perpisahan antar teman. Subei menolak dengan santai dan membiarkan Mo Xiaotian pergi tanpa melapor ke pihak sekolah. Ia yakin rencana Black Flash tidak akan berhasil dan tidak tertarik ikut campur. Kembali ke sekolah, Subei menonton ujian bulanan siswa tahun pertama di lapangan. Ia bertemu Luoli dan mengamati betapa canggung dan kacau para pemula dalam menggunakan kemampuan mereka. Dibandingkan angkatannya dulu, penampilan siswa tahun pertama kali ini terasa sangat mentah. Feng Manman kemudian bergabung dan menjelaskan bahwa kondisi ini sebenarnya normal. Ia juga menyadari bahwa ujian eliminasi kelas S hanyalah gertakan Meng Huai dan tidak akan benar-benar mengurangi jumlah siswa. Subei mengonfirmasi bahwa ia sudah tahu hal tersebut. Tak lama kemudian, Meng Huai menghubungi Subei dan memintanya tetap berada di sekolah karena organisasi Black Flash telah menutup pusat perbelanjaan. Ia mencurigai bahwa Subei dan Feng Lan sudah lebih dulu mengetahui kejadian itu dan melarikan diri. Subei merasa sangat dirugikan oleh tuduhan tersebut, karena ia benar-benar tidak tahu sebelumnya. Setelah panggilan berakhir, Subei menyadari bahwa Feng Lan juga memiliki penglihatan ramalan tentang kekacauan yang melibatkan Mo Xiaotian dan Black Flash. Keduanya sama-sama memilih untuk tidak melaporkan hal itu dan hanya menunggu hasilnya sambil menonton ujian siswa tahun pertama. Subei yang dengan tenang menyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman sebelumnya, para siswa kelas S yang terjebak di pusat perbelanjaan kemungkinan besar akan kembali dalam waktu 1 hari. Fakta yang terjadi persis seperti yang dikatakan Subei sebelumnya. Pada malam itu, Jiang Tianming dan yang lainnya kembali ke sekolah dalam keadaan penuh debu dan kelelahan. Di waktu yang hampir bersamaan, manga juga diperbarui. Subei langsung kembali ke kamarnya untuk membacanya. Secara garis besar, alur utama manga kali ini bertujuan mengirimkan informasi dan sumber daya kepada kelompok protagonis. Di permukaan, mereka tampak dikepung oleh Mo Xiaotian dan Ye Lin bersama anggota organisasi Black Flash. Namun, dari sudut pandang Subei yang membaca manga, jelas terlihat bahwa Ye Lin sebenarnya sengaja menahan diri dan tidak menyerang dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, Subei sempat bertanya-tanya mengapa Meng Huai, yang jelas berada di pusat perbelanjaan saat kejadian, membiarkan Black Flash berhasil menjebak para siswa. Jawabannya baru ia pahami ketika melihat Ye Lin muncul. Sangat mungkin Ye Lin kembali, membelot, secara diam-diam. Dengan asumsi tidak akan terjadi masalah besar, masuk akal jika Meng Huai memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan Black Flash sebagai sarana latihan bagi para siswa. Adapun Mo Xiaotian, ia sama sekali tidak menahan diri. Namun tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan berharap semua orang secara sukarela bergabung dengan Black Flash, bukan diculik. Karena itu, ia banyak berbicara dan berpidato panjang lebar, yang justru memberi celah bagi kelompok protagonis untuk menerobos kepungan. Seperti pepatah dalam manga, penjahat seringkali kalah karena terlalu banyak bicara, dan hal itu juga terjadi di sini. Melalui pengungkapan yang disengaja maupun tidak disengaja dari Ye Lin dan Mo Xiaotian, Jiang Tianming memperoleh 3 informasi penting. Pertama, organisasi Black Flash ternyata telah bekerja sama dengan Nightmare Beast. Informasi ini disampaikan Ye Lin secara samar, namun cukup jelas untuk dipahami maksudnya. Kedua, Ye Lin secara tidak sengaja membocorkan koordinat sebuah dunia Nightmare Beast saat berbicara di telepon, sehingga kelompok protagonis mendengarnya. Ia tidak menjelaskan kegunaan koordinat tersebut, tetapi informasi itu jelas sangat penting. Ketiga,
Mo Xiaotian mengungkap bahwa Black Flash telah meneliti sebuah item penguat kemampuan baru. Item ini mampu membuat kemampuan seseorang meledak dengan kekuatan luar biasa dalam waktu singkat. Namun, item tersebut hanya bisa digunakan satu kali seumur hidup. Penggunaan kedua akan melampaui batas tubuh dan menyebabkan kerusakan permanen. Bahkan penggunaan pertama pun menimbulkan kerusakan besar, meski masih bisa pulih perlahan. Begitu melihat item ini dalam manga, alarm bahaya langsung berbunyi di benak Subei. Ia teringat pada masalah besar yang selama ini ia pikirkan, bagaimana cara menghancurkan seluruh meteorit di dunia Nightmare Abyss. Peran pengguna elemen tanah sangat krusial, dan satu-satunya di kelompok protagonis adalah Wu Mingbai. Namun, sebagai siswa SMA tahun kedua, meskipun berbakat dan mendapat banyak peluang serta anugerah Dewa Pelindung, Wu Mingbai setidaknya membutuhkan 5 hingga 10 tahun untuk mencapai level itu. Masalahnya, kesadaran manga pernah mengatakan bahwa dunia manga tidak bisa menunggu selama itu. Maka, jika penulis ingin menyelesaikan masalah ini, pasti akan ada cara untuk membuat Wu Mingbai menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Dalam pandangan Subei, item penguat yang diberikan Mo Xiaotian inilah jawabannya. Ini juga berarti penulis sedang terus menyiapkan jalan menuju akhir musim, menandakan bahwa penutup cerita sudah semakin dekat. Mengenai alasan Mo Xiaotian menyerahkan item sepenting itu kepada protagonis, selain alasan permintaan maaf yang ia ucapkan, Subei menduga ada niat lain menggagalkan rencana pemimpin Black Flash. Tujuan pemimpin itu jelas, membiarkan Nightmare Abyss eksis selamanya hingga umat manusia hancur. Jika item kunci ini jatuh ke tangan protagonis, ada kemungkinan Nightmare Abyss bisa dimusnahkan sepenuhnya. Bagi Mo Xiaotian, hal ini mendatangkan keuntungan tanpa kerugian. Meski demikian, Subei juga mengakui bahwa mungkin Mo Xiaotian hanya bertindak berdasarkan naluri, tanpa pemikiran sedalam itu. Setelah menutup manga, Subei mulai memeriksa kemampuan barunya. Pembaruan manga kali ini membuat kebohongan yang pernah ia ucapkan menjadi kenyataan. Begitu manga diperbarui, ia merasakan bahwa dirinya memperoleh sebuah kemampuan baru, hanya saja sebelumnya ia terlalu fokus membaca manga untuk memeriksanya. Mengikuti sensasi kemampuan itu, Subei memanggil sebuah gear. Gear ini berbeda dari semua gear sebelumnya. Bentuk dasarnya hitam, tetapi permukaannya memantulkan warna-warni seperti gelembung, membuat warna aslinya hampir tak terlihat. Gear itu tampak seperti roda berwarna pelangi yang indah dan bernuansa dongeng. Setelah memahami kemampuannya, Subei menamainya Wish Gear. Sesuai namanya, gear ini dapat mengabulkan permintaan. Pengguna cukup membuat sebuah harapan, dan saat gear menghilang, harapan itu akan terwujud. Penulis mengadopsi pernyataan Subei sebelumnya di manga bahwa kemampuan ini hanya bisa digunakan untuk pertahanan pasif. Selain itu, ada beberapa batasan tambahan. Pertama, cooldown hanya bisa dibuat 1 per hari, dan durasinya hanya 5 menit. Kedua, konsumsi energi sangat besar. Untuk menciptakan satu Wish Gear saja, Subei harus menghabiskan sepertiga mental energinya. Konsumsi ini bahkan lebih besar daripada mengubah takdir besar seseorang, membuat kemampuan ini hampir tidak kompatibel dengan skill lain. Namun, Subei masih bisa menerimanya. Wish Gear adalah kemampuan pertahanan absolut miliknya, sehingga konsumsi besar pun masih sepadan. Batasan terakhir adalah yang paling berbahaya, umpan balik takdir. Setiap permintaan yang dikabulkan akan dibayar dengan harga tertentu 1 jam kemudian. Takdir akan memberikan balasan yang berlawanan. Untuk mengujinya, Subei membuat permintaan agar selama 5 menit ia tidak menyentuh apapun selain tanah. Efeknya bekerja, tetapi ia segera menyadari bahwa cara takdir mewujudkannya bisa ekstrim, termasuk membuat dirinya terluka agar tidak bisa menyentuh benda lain.
Ia pun berhenti dan menunggu dengan diam. 1 jam kemudian, lampu gantung di atas kepalanya jatuh. Ia menghindar, tetapi justru menabrak meja, rak buku, tirai, dan pot bunga. Semua benda itu runtuh dan menimpanya. Dari situ, Su Bei memahami mekanismenya, umpan balik adalah kebalikan dari permintaan. Ia berharap tidak menyentuh apapun, maka takdir membuat banyak hal menyentuhnya. Batasan ini menarik dan berpotensi dimanfaatkan, tetapi juga sangat berbahaya. Karena itu, Wisger hanya bisa digunakan dalam situasi yang sangat khusus, dan setelah memakainya, Su Bei harus segera mencari tempat aman untuk menanggung umpan baliknya. Untungnya, penulis memberinya waktu persiapan 1 jam penuh. Karena hanya bisa membuat 1 Wisger per hari dan tidak bisa direplikasi, pengujian lebih lanjut harus menunggu esok hari. Secara keseluruhan, kemampuan ini tetap sangat kuat dan memadai sebagai alat perlindungan. Waktu berlalu 1 bulan dengan kehidupan sehari-hari yang relatif tenang. Namun, Su Bei tahu bahwa akhir musim sudah dekat, sehingga ia justru berharap peristiwa besar segera terjadi. Hingga awal bulan, Meng Huai memberikan tugas baru kepada kelas mereka. Akademi kekurangan staf di markas dunia Nightmare Beast, dan para siswa akan dikirim ke sana selama 1 bulan untuk penelitian dan pembelajaran. Hasil kegiatan ini akan menentukan banyak atau sedikitnya tugas liburan musim dingin mereka. Ancaman tugas liburan langsung membuat semua siswa serius. Meng Huai juga mengungkap bahwa Black Flash kini resmi bekerja sama dengan Nightmare Beast, sehingga akademi akan mulai memburu mereka sepenuhnya. Suasana kelas menjadi berat, karena semua tahu betapa berbahayanya organisasi itu. Ketika Qi Huang bertanya mengapa Black Flash berubah, Su Bei menjawab bahwa ketika sebuah mimpi hancur, seseorang akan mencari mimpi baru. Ia menyiratkan bahwa mimpi pemimpin Black Flash untuk mengembalikan Nightmare Beast menjadi manusia telah runtuh. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Dipimpin oleh Lei Zhen, para siswa diteleportasi ke dunia Nightmare Beast dan disambut oleh Jiang Yan, guru penanggung jawab kegiatan ini. Ia membawa mereka berkeliling markas, sebuah benteng besar milik Akademi Endless Ability. Markas itu terbagi menjadi area akomodasi dan area fungsional, dengan 8 lantai yang memiliki fungsi berbeda, rumah sakit, pusat intelijen, perdagangan item tingkat tinggi, arena pertarungan, rumah potong Nightmare Beast, area perdagangan umum, industri jasa, dan lobi pembentukan tim. Jiang Yan menjelaskan aturan poin, biaya akomodasi, serta syarat untuk meninggalkan dunia Nightmare Beast. Setelah tur selesai, para siswa mulai memahami skala dan kerasnya kehidupan di markas ini. Sementara itu, Su Bei menyimpulkan dalam diam bahwa dengan semua petunjuk yang telah muncul, waktu untuk menyelesaikan masalah Nightmare Beast akhirnya telah tiba, dan perjalanan ini adalah bagian yang tidak bisa ia lewatkan. Jiang Yan menyetujui permintaan Jiang Tianming tanpa ragu. Ia membawa semua siswa menuju lantai 1 markas dan terlebih dahulu mendaftarkan mereka satu persatu, lalu membagikan kartu tabungan poin. Setelah itu, ia mengajak mereka ke meja depan lain untuk melihat daftar tugas yang tersedia. Tugas-tugas di dunia Nightmare Beast pada umumnya berkaitan dengan Nightmare Beast tingkat tinggi. Ada misi pemetaan wilayah yang belum dijelajahi, misi pembasmian Nightmare Beast tingkat tinggi, hingga misi penyelamatan. Sebagian besar tugas bernilai sekitar 10 hingga 20 poin, namun tingkat kesulitannya tidak rendah. Untuk anggota kelas S, menyelesaikan satu tugas saja bisa membutuhkan 2 hingga 3 orang selama setengah hari. Jika poin dibagi rata, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya akomodasi. Bekerja keras seharian penuh untuk menyelesaikan 2 tugas hanya cukup untuk membayar biaya menginap. Untungnya, makanan di sini masih bisa dibeli dengan uang biasa. Jika makanan juga harus dibayar dengan poin,
kehidupan di tempat ini akan menjadi jauh lebih sulit. Lan Subing bergumam lirih bahwa sangat sulit untuk bisa kembali dengan kondisi seperti ini. Jiang Yan yang memiliki pendengaran tajam menoleh ke arahnya dan menjelaskan bahwa semua informasi ini sebenarnya sudah diumumkan sebelum memasuki dunia Nightmare Abyss. Hanya mereka yang percaya pada kekuatan sendiri, atau yang berniat tinggal lama untuk berlatih, yang akan memilih masuk melalui Three Academies Base. Mendengar nama itu, Su Bei merasa sedikit canggung. Nama tersebut benar-benar sederhana dan terkesan asal-asalan. Berbeda dengan pikirannya yang melayang, siswa lain justru merenungkan perkataan Jiang Yan dengan serius. Dalam kondisi mengetahui bahwa keluar dari sini sangat sulit, hanya ada dua alasan seseorang mau datang ke tempat ini. Si Zhao Hua pun menyadari mengapa para ability user yang keluar dari Three Academies Base selalu terkenal sangat kuat. Setelah memahami sistem internalnya, reputasi itu terasa pantas. Zhao Xiaoyu lalu mengajukan pertanyaan tentang tugas pemetaan. Ia bertanya apakah tugas itu bisa ditolak jika tidak mampu menggambar peta. Sebelum Jiang Yan sempat menjawab, seorang pria yang membuka lapak di dekat mereka tiba-tiba berteriak menawarkan jasa pemetaan profesional dengan harga 2 poin. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Karena lantai 1 sangat ramai, Jiang Yan tidak berlama-lama di sana. Ia langsung membawa mereka keluar dari benteng. Di luar markas, terdapat area perkemahan terbuka dengan banyak tenda, sleeping bag, dan api unggun. Ai Baozu terkejut melihat pemandangan itu dan bertanya apakah orang-orang benar-benar tidur di sana. Jiang Yan menjelaskan dengan datar bahwa mereka yang tidur di luar adalah orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau membayar biaya kamar 10 poin per hari. Demi menghemat poin, mereka hanya bisa mengurangi pengeluaran karena kekuatan mereka tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan. Zhao Xiaoyu bisa memahami pilihan itu, tetapi ia bertanya apakah tidur di luar aman. Jiang Yan menjawab bahwa area perkemahan relatif lebih aman dibanding tempat lain di dunia Nightmare Abyss karena banyak orang berkumpul, sehingga Nightmare Abyss yang ketakutan biasanya tidak mendekat. Namun, markas tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Pada malam hari, benteng akan ditutup sepenuhnya, dan jika terjadi bahaya, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Semua orang pun memahami bahwa area luar hanya sedikit lebih aman, sementara tempat yang benar-benar aman hanyalah bagian dalam benteng. Jiang Tianming kemudian bertanya apakah mereka harus membayar poin untuk menginap. Jiang Yan menjelaskan bahwa biaya akomodasi mereka ditanggung penuh oleh akademi, dan setelah 1 bulan mereka bisa langsung kembali. Namun, jika suatu hari mereka datang lagi setelah lulus, mereka harus mengikuti aturan yang sama seperti orang lain. Ia menambahkan dengan senyum tipis bahwa jika ada yang ingin bekerja di sini setelah lulus, itu adalah pengecualian. Setelah itu, Jiang Yan mengumumkan waktu bebas dan aturan jam malam. Gerbang markas akan ditutup pada tengah malam dan baru dibuka kembali pukul 5 pagi. Semua siswa harus sudah masuk ke gedung asrama sebelum pukul 11 malam. Ia kemudian membagikan kunci kamar dan mengumumkan sistem hukuman bersama, siapapun yang membuat masalah, pasangan tim sementaranya juga akan ikut dihukum. Jiang Yan lalu membagi kelompok. Su Bei dan si Zhao Hua berada dalam satu tim. Keduanya sepakat untuk tidak langsung menjelajahi dunia Nightmare Abyss, melainkan lebih dulu memahami struktur markas karena mereka akan tinggal di sana selama sebulan penuh. Si Zhao Hua mengusulkan untuk pergi ke arena di lantai 5. Su Bei tidak keberatan. Sesampainya di sana, sorak-sorai dan teriakan memenuhi udara. Si Zhao Hua merasa terganggu oleh kebisingan dan bertanya apakah hal itu tidak memengaruhi rumah sakit di atas. Su Bei menjawab bahwa kemungkinan besar ada dinding peredam suara. Mereka menyelinap ke dalam kerumunan. Di antara para pria bertubuh besar dan penuh luka,
Su Bei dan Si Zhaohua tampak kecil. Si Zhaohua merasa tidak puas dengan tinggi badannya dan bersumpah akan tumbuh setinggi 1,9 meter. Seorang pria di dekatnya tertawa mendengar itu. Su Bei memilih fokus pada pertarungan di arena. Pertarungan di sana brutal dan mematikan, jauh lebih realistis dibanding latihan di akademi. Ia menyerap teknik-teknik bertarung dengan seksama, berniat mempelajarinya tanpa harus naik ke arena sendiri. Si Zhaohua justru mulai menyesal datang ke tempat itu. Ia bertanya tentang tugas yang mungkin diberikan besok. Su Bei menebak bahwa mereka hanya akan ditugaskan patroli. Seorang pria besar di dekat mereka menyela dan menjelaskan bahwa tujuan Tri Academies Base adalah menjelajahi seluruh dunia Nightmare Beast, sehingga mereka selalu kekurangan tenaga. Setelah itu, mereka pergi ke lantai 6. Di pintu masuk, penjaga menolak mereka karena mengira mereka hanya anak-anak. Si Zhaohua dengan tenang mengeluarkan item tingkat tinggi untuk dijual. Setelah diuji dan memancarkan cahaya ungu, sikap penjaga langsung berubah dan mereka dipersilakan masuk. Di lantai 6, transaksi dilakukan dengan uang dalam jumlah besar. Su Bei hanya ikut melihat-lihat, sementara si Zhaohua membeli barang dengan sangat bebas. Setelah itu, mereka turun ke lantai 3 untuk makan. Di restoran, Su Bei bertanya tentang asal sayuran. Pemilik restoran menjelaskan bahwa tanaman tidak bisa tumbuh di dunia Nightmare Beast. Sayuran didatangkan dari luar atau diciptakan oleh ability user tipe kayu. Ia sendiri memiliki kemampuan plant growth. Saat Su Bei bertanya apakah kemampuan itu tidak berbahaya untuk bertahan di dunia ini, sang pemilik menunjukkan tanaman pemangsa yang ia ciptakan. Sebagai tanda terima kasih, Su Bei memberikan sebuah Destiny Gear perak yang dapat menemukan kelemahan lawan. Setelah makan, mereka kembali ke asrama dan melihat kamar masing-masing. Kamar itu kecil, tanpa jendela, dan bernuansa hitam putih abu, cukup menekan secara psikologis, tetapi masih bisa diterima untuk tinggal sementara. Keesokan paginya, Jiang Yan membagikan tugas. Seperti dugaan Su Bei, mereka ditugaskan patroli. 4 orang per tim, masing-masing ditempatkan di area berbeda. Su Bei satu tim dengan si Zhaohua, Zhao Xiaoyu, dan Wu Jin. Area patroli mereka adalah area perkemahan, yang relatif paling aman. Kapten patroli berambut merah memandang rendah mereka dan memperingatkan agar mereka tidak merepotkan tim. Ancaman itu membuat Su Bei menahan senyum. Si Zhaohua langsung menantangnya dan bertanya bagaimana ia akan mencegah mereka menghias pengalaman ini. Kapten itu menjawab dengan arogan bahwa ia bisa memukuli mereka dan mengeluarkan mereka dari tim. Si Zhaohua menoleh ke Su Bei. Su Bei mengangguk, menandakan bahwa ia telah mencatat semua ucapan itu. Tanpa ragu, si Zhaohua langsung menyerang kapten tersebut. Wu Jin sempat khawatir pertarungan akan menarik perhatian, tetapi Su Bei menjelaskan bahwa perkelahian di tempat ini adalah hal biasa selama tidak melibatkan Nightmare Beast atau merusak benteng. Pertarungan berakhir cepat. Si Zhaohua menang telak hanya dengan menggunakan skill Angel's Radiance. Kapten berambut merah dan anggota tim lainnya terdiam, tidak menyangka seorang siswa di bawah umur bisa mengalahkan kapten patroli. Setelah menang, si Zhaohua menatap lawannya dengan ekspresi bingung dan bertanya bagaimana orang seperti itu bisa menjadi kapten, sekaligus meragukan sistem patroli Tri Academies Base. Su Bei bukan satu-satunya yang merasa curiga. Bahkan dirinya pun merasa aneh melihat betapa mudahnya si Zhaohua mengalahkan kapten patroli berambut merah itu. Meskipun kekuatan si Zhaohua memang tidak bisa diremehkan, ini tetaplah dunia Nightmare Beast. Mereka yang secara sukarela datang ke tempat ini untuk berlatih, bahkan terpilih masuk tim patroli resmi, seharusnya adalah ability user yang cukup kuat. Kekalahan yang terlalu mudah justru memberi kesan tidak wajar.
Seorang anggota tim yang menyaksikan kejadian itu segera menjelaskan, agar pihak luar tidak salah paham tentang Tri Academies Base. Ia mengatakan bahwa tim mereka hanya bertugas patroli siang hari di area perkemahan, yang merupakan wilayah paling aman. Karena itu, tim ini juga bisa dibilang yang paling lemah. Mereka pada dasarnya hanyalah orang-orang yang datang lewat jalur koneksi untuk memoles riwayat. Penjelasan itu membuat semua orang terdiam. Situasinya menjadi jelas. Kapten berambut merah itu sendiri adalah orang koneksi, sehingga merasa tidak senang melihat koneksi baru datang, lalu mencoba memanfaatkan sedikit kekuasaan yang ia miliki. Sayangnya, ia salah sasaran. Koneksi yang ia hadapi bukan orang lemah, melainkan mawar berduri, yang langsung melukainya saat disentuh. Setelah kedoknya terbongkar, wajah kapten berambut merah memerah karena marah. Ia berteriak bahwa menyerang rekan satu tim adalah pelanggaran serius dan mengancam akan melaporkan mereka ke atasan agar dikirim kembali ke akademi. Zhao Xiaoyu membalas dengan datar bahwa kapten itu yang lebih dulu memprovokasi, dan banyak saksi di sekitar mereka. Namun kapten itu justru dengan arogan mengatakan bahwa para penonton baru datang setelah perkelahian dimulai dan tidak tahu apa-apa. Ia menuduh Subei dan yang lain sebagai pembuat masalah yang melanggar perintah kapten dan menyerangnya. Dalam sistem hierarki patroli, jika tidak ada bukti, kesalahan besar kemungkinan akan dibebankan kepada anggota tim. Sayangnya bagi sang kapten, mereka memiliki bukti. Di bawah tatapan percaya si Zhao Hua, Subei mengeluarkan alat perekam dan tersenyum tipis. Rekaman itu langsung memutar suara kapten berambut merah yang sebelumnya mengatakan bahwa mereka datang hanya untuk menggild diri. Rekaman tersebut menjadi bukti jelas bahwa sang kaptenlah yang memulai masalah dengan niat jahat. Kesombongannya runtuh seketika. Tidak ingin kehilangan pekerjaannya, ia langsung berubah sikap dan memohon ampun, bahkan menawarkan imbalan. Namun, si Zhao Hua yang tidak kekurangan uang sama sekali memotong ucapannya tanpa ragu dan menolak. Ia pergi bersama Subei dan yang lain. Anggota tim lainnya hanya menatap kapten itu dengan tatapan tak berdaya dan memilih menjauh, tidak mau ikut menanggung risiko. Si Zhao Hua langsung membawa rekaman itu ke Jiang Yan di area kantor lantai 7. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, Jiang Yan menyatakan bahwa pihak BES pasti akan menangani masalah ini dengan serius. Mengenai tugas patroli hari itu, karena kesalahan berasal dari pihak BES, Jiang Yan melonggarkan tugas mereka dan berjanji akan mengatur kapten baru untuk patroli sore. Mendapatkan setengah hari istirahat gratis membuat Subei dan Zhao Xiaoyu cukup puas. Wu Jin pun terlihat dalam suasana hati yang baik dan bertanya pada Subei apakah alat perekamnya selalu aktif atau ia sudah menduga sesuatu sebelumnya. Subei menjawab jujur bahwa itu hanyalah tindakan pencegahan, mengingat mereka berhadapan dengan orang yang baru dikenal. Meskipun menganggap kewaspadaan Subei agak berlebihan, Wu Jin tidak berkomentar lebih jauh. Pagi yang santai dan patroli sore di area aman membuat Subei merasa nyaman, terlebih karena ia tidak berada bersama kelompok protagonis inti. Dengan durasi event yang berlangsung sebulan penuh, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Malam harinya, semua siswa berkumpul dan berbagi pengalaman tugas hari itu. Di sisi Subei, selain insiden dengan kapten berambut merah, tidak ada hal berarti. Kelompok Jiang Tianming dan Wu Mingbai bertemu Nightmare Beast mirip tikus, makhluk yang biasa digunakan untuk menggali terowongan dan menyebarkan virus. Sementara itu, kelompok Lan Subing bertemu siswa dari Haute Ability Academy dan terlibat konflik akibat pembagian tugas. Ai Baozu mengeluh bahwa pihak lain justru mencari masalah dengan mereka alih-alih dengan akademi yang membuat keputusan. Lan Subing menenangkannya dengan tenang, mengatakan bahwa dari sudut pandang pihak lain, mereka memang terlihat sebagai pihak yang diuntungkan. Ketika ditanya,
Lan Subing mengakui bahwa sikap lunaknya juga dipengaruhi oleh fakta bahwa mereka menang dalam konflik tersebut. Hari-hari berikutnya diisi dengan adaptasi. Jiang Yan sengaja tidak memberi tugas sulit. Plot berjalan lambat, dan Subei tidak terburu-buru, sadar bahwa krisis hanya tinggal menunggu waktu. Di akhir minggu pertama, mereka akhirnya menerima tugas mandiri pertama. Kelas mereka dibagi menjadi 2 kelompok untuk menjelajahi peta, satu ke arah timur dan satu ke barat. Demi keselamatan, Jiang Yan membagikan bola teleportasi yang bisa membawa mereka kembali ke base sekaligus memberikan efek penyembuhan. Kelompok Subei ditugaskan ke arah timur. Mereka membeli bantuan pemetaan dari ability user yang memiliki kemampuan world map yang memungkinkan peta otomatis tergambar setiap jam. Dengan persiapan selesai, mereka mulai menjelajah. Sepanjang pagi, tidak ada masalah berarti. Namun, setelah makan siang dan melanjutkan perjalanan, Subei menggunakan Destiny Compass dan menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Jarum takdir di atas kepala mereka semua menunjuk ke arah Go Out. Tak lama kemudian, Jiang Tianming menyadari kejanggalan. Mereka tidak bertemu Nightmare Beast sama sekali dalam waktu yang lama. Setelah menyelidiki, Subei menggunakan mental energi dan menemukan bahwa tanah di bawah mereka kosong, seolah ada sesuatu yang sengaja menghalangi deteksi. Wu Mingbai menemukan jejak roda besar, menyerupai kendaraan konstruksi. Semua tanda ini menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah. Subei menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh dunia luar. Alih-alih melaporkannya ke base, kelompok itu memilih untuk menyelidiki sendiri, hanya menyiapkan sistem panggilan bantuan tertunda sebagai pengaman. Dengan rasa ingin tahu yang terpicu dan keselamatan relatif terjamin, mereka pun bersiap mengungkap rahasia yang tersembunyi di bawah tanah tersebut. Berdasarkan petunjuk Subei, Wu Mingbai langsung menggunakan kemampuannya untuk menjelajahi bagian bawah tanah. Penghalang pelindung di sana bukan hanya mampu menghalangi mental energi, tetapi juga kemampuan ability user. Fakta ini justru semakin menegaskan bahwa memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di bawah sana. Jika hanya tanah kosong biasa, tidak mungkin seseorang repot-repot menutupinya dengan alat khusus. Wu Mingbai kemudian memperluas pencariannya dengan elemen tanah, perlahan menyusuri batas penghalang tersebut. Dengan kemampuan yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, hanya dalam 5 menit ia sudah berhasil memetakan ruang bawah tanah itu secara garis besar. Ia menemukan sebuah ruang tersembunyi yang terhubung langsung ke permukaan dan menyimpulkan bahwa itulah pintu masuk ke area bawah tanah. Saat Wu Mingbai hendak memimpin mereka menuju lokasi tersebut, Jiang Tianming segera menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa jika memang ada orang di bawah sana, masuk melalui pintu utama justru akan langsung mengekspos keberadaan mereka. Wu Mingbai menjelaskan bahwa tidak ada jalur lain, karena kemampuannya tidak mendeteksi akses tambahan apapun. Satu-satunya jalan hanyalah melalui pintu masuk itu. Mendengar hal tersebut, Jiang Tianming segera mengubah rencana. Mereka tidak bisa masuk bersama-sama. Ia mengusulkan agar hanya satu orang yang turun lebih dulu untuk memeriksa situasi. Namun, pada titik ini, justru muncul perebutan siapa yang akan turun, karena tidak satu pun dari mereka yang takut menghadapi bahaya. Sementara Jiang Tianming, Wu Mingbai, dan si Zhao Hua saling berebut kesempatan, Subei memilih menonton dari samping bersama Zhao Xiaoyu dan Ling Yu. Dalam pikirannya, tim juga membutuhkan orang-orang yang tidak ikut berebut peran agar yang lain bisa bersinar. Ia bahkan sempat merasa bahwa dirinya termasuk orang baik, meskipun pernyataan itu justru membuat Zhao Xiaoyu dan Ling Yu menatapnya dengan ekspresi aneh. Zhao Xiaoyu menangkap maksud tersembunyi dari perkataan Subei dan bertanya apakah ada sesuatu yang menguntungkan di bawah sana. Subei menjawab bahwa belum tentu ada keuntungan,
tetapi pasti ada stimulan yang dibutuhkan oleh mereka yang turun. Jawaban yang ambigu ini membuat Zhao Xiaoyu berpikir bahwa risikonya sepadan, tetapi hasilnya tidak bisa dipastikan. Ia pun merasa keputusan untuk tidak ikut turun adalah pilihan yang tepat. Ling Yu, yang biasanya jarang berbicara, mengemukakan pendapat berbeda. Ia mempertanyakan apakah seharusnya mereka melaporkan hal ini kepada guru terlebih dahulu. Menurutnya, setelah mengetahui ada bahaya, tetap masuk tanpa laporan terasa seperti mencari mati. Jiang Tianming menjelaskan alasannya. Alat yang mampu mengisolasi kemampuan dan mental energi tidak tampak seperti hasil karya Nightmare Beast. Jika itu buatan manusia, dan lokasinya tidak jauh dari Tri Academies Base, maka kemungkinan besar ada mata-mata di dalam base. Jika mereka melapor sembarangan, justru bisa memperingatkan musuh. Alasan ini berhasil meyakinkan Ling Yu. Ling Yu kemudian mengusulkan agar setidaknya guru wali kelas mereka, Meng Huai, diberitahu. Jiang Tianming setuju dan meminta Ling Yu menghubungi Meng Huai, sementara ia bersama Wu Mingbai dan si Zhao Hua akan turun ke bawah. Di sisi lain, Su Bei yang tidak terlibat langsung, berdiri mengamati Wu Mingbai menggali pintu masuk. Saat itulah suara Manga Consciousness muncul, mempertanyakan mengapa Su Bei tidak ikut turun. Su Bei menjawab bahwa waktunya belum tepat. Menurutnya, mustahil sebuah event berdurasi 1 bulan berakhir di minggu pertama. Selain itu, ia yakin bahwa 1 kali penyusupan tidak mungkin menghancurkan semua meteorite yang ada. Ia juga menyampaikan pikirannya bahwa meteorite kemungkinan besar disebar di berbagai sudut dunia Nightmare Beast. Manga Consciousness menanggapi bahwa imajinasi Su Bei memang liar, tetapi klise semacam itu tidak diperlukan. Ucapan ini membuat Su Bei menyadari bahwa penghancuran meteorite mungkin tidak bergantung pada kekuatan murni. Tak lama kemudian, Wu Mingbai selesai menggali, dan Jiang Tianming, Wu Mingbai, serta si Zhao Hua masuk ke ruang bawah tanah. Su Bei memperhatikan penunjuk takdir di atas kepala mereka dan menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan mulus. Beberapa saat setelah mereka masuk, Ling Yu menerima pesan dari Meng Huai yang meminta mereka menandai koordinat dan kembali ke base. Ketika tahu bahwa ketiganya sudah masuk dan membawa bola teleportasi, Meng Huai tidak terlalu khawatir dan hanya meminta laporan setelah mereka keluar. Seperti yang diperkirakan Su Bei, kurang dari 1 jam kemudian ketiganya kembali dengan tergesa-gesa. Jiang Tianming bahkan berteriak agar semua segera kabur karena mereka telah mencuri sesuatu. Su Bei langsung menghancurkan bola teleportasi, diikuti Zhao Xiaoyu dan Ling Yu, lalu Jiang Tianming dan 2 lainnya. Mereka semua kembali ke Tri Academies Base. Di ruang penerimaan teleportasi, petugas penjaga terkejut melihat 6 orang muncul sekaligus tanpa pemberitahuan. Jiang Tianming dengan sopan meminta agar mereka dipanggilkan Jiang Yan. Tak lama kemudian, Jiang Yan datang dengan wajah dingin dan membawa mereka pergi ke kantornya. Di sana, Jiang Tianming menjelaskan bahwa lokasi bawah tanah tersebut adalah basis penelitian organisasi Black Flash. Ia melihat tanda petir hitam di tengkuk salah satu staf. Wu Mingbai kemudian mengeluarkan sebuah mesin perak besar dari ruang penyimpanannya dan menjelaskan bahwa mesin itu mampu mensimulasikan pembentukan batu dan mengubah Nightmare Beast atribut lain menjadi atribut tanah. Jiang Yan menyatakan bahwa pihak BES akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pada saat yang sama, Manga Consciousness memberitahu Su Bei bahwa Manga King of Abilities telah diperbarui. Su Bei menyadari bahwa mesin tersebut kemungkinan besar adalah alat untuk membantu meteorite bertahan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang janggal, seolah insiden ini hanya menyelesaikan satu konspirasi kecil Black Flash, bukan inti permasalahan. Tak lama kemudian, Jiang Yan pergi menjemput siswa lain dari kelas mereka.
Setelah semua berkumpul, sebelum Jiang Yan sempat memberi ceramah, Mutiaren tiba-tiba mengajukan permintaan untuk meneliti mesin tersebut. Dengan latar belakang modifikasi mekanik dan pendidikan dari Dr. Mu, ia merasa mungkin bisa memahami cara kerja mesin itu. Usulan Mutiaren mengejutkan semua orang. Su Bei sendiri langsung menyadari bahwa penelitian Mutiaren mungkin adalah kunci sebenarnya untuk menghadapi Nightmare Beast dan Meteorite. Jiang Yan memutuskan untuk meminta persetujuan Meng Huai terlebih dahulu, dan setelah mendapat jawaban positif, ia membawa Mutiaren pergi untuk penelitian lebih lanjut. Dengan urusan selesai, Su Bei pamit kembali ke kamarnya. Ia ingin membaca manga untuk melihat detail yang tidak bisa didapatkan dari cerita lisan. Di kamarnya, ia dengan cepat melewati bagian-bagian awal hingga sampai pada adegan penyusupan bawah tanah. Di manga, Jiang Tianming menggunakan kemampuannya untuk meniadakan sensor kemampuan, memungkinkan mereka masuk tanpa terdeteksi. Ruang bawah tanah itu ternyata adalah laboratorium penelitian dengan banyak kontainer biru berisi Nightmare Beast tipe elemen. Perbedaan utama Nightmare Beast elemen adalah aura elemen yang dapat dirasakan melalui mental energi. Ketika para peneliti muncul, Jiang Tianming dan yang lain menguping pembicaraan mereka dan menyadari bahwa penelitian ini berkaitan dengan konversi elemen dan meteorite. Namun, sebelum mereka bisa mendengar lebih jauh, keberadaan mereka terungkap. Ketiganya pun berpencar dan melarikan diri. Dalam pelariannya, Jiang Tianming menyadari bahwa area tertentu dijaga lebih ketat, menandakan sesuatu yang penting. Ia menyusup ke laboratorium tersebut, mengambil mesin penelitian, dan melarikan diri. Cerita selanjutnya sesuai dengan yang sudah diketahui Su Bei. Mereka keluar dari bawah tanah dan melarikan diri menggunakan bola teleportasi, meninggalkan staf Black Flash yang keluar dari laboratorium dalam kemarahan dan ketidakberdayaan.